Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Bapak Blasi Suprapta dan juga teman-teman. Di sini kami kelompok 7 dengan anggota Kristina Jalakita, Nuzulul Hidayati Marsudi, dan Rian Anugrah Wibowo akan mempresentasikan hasil kelompok kami dengan judul Geohistory Perpindahan Pusat Ibu Kota Mataram Kuno di Jawa Tengah ke Jawa Timur abad 9 sampai 10 Masehi. Yang pertama adalah latar belakang. Seperti yang kita ketahui bahwa Kerajaan Mataram Kuno merupakan salah satu kerajaan terbesar yang ada di Pulau Jawa. Hal ini bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalannya berupa Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, dan lain-lain. Nah, beberapa sumber mengatakan bahwa Kerajaan Mataram Kuno ini telah terjadi perpindahan ibu kota, baik ibu kotanya di Jawa Tengah berpindah tetap di Jawa Tengah, hingga perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Nah, perpindahan ibu kota ini juga dituliskan di beberapa prasasti, di antaranya Prasasti Mantiasih, Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Sangguran, dan juga Prasasti Turian. Untuk perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini dirasa kelompok cukup aneh karena bisa kita ketahui bahwa jarak antara Jawa Timur ke Jawa Tengah itu cukup jauh, seperti itu. Nah, salah satu alasan mengapa terjadinya perpindahan ibu kota ini adalah terjadinya sebuah mahapralaya berupa letusan Gunung Merapi. Nah, teori perpindahannya ibu kota Mataram kuno ke Jawa Tengah, ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini juga disebutkan oleh Van Bellament yang beranggapan bahwa memang perpindahan ibu kota Kerajaan Mataram kuno saat itu didasari oleh letusan Gunung Merapi. Nah, di sini kelompok kami akan membahas beberapa hal, di antaranya di mana saja sih ibu kota Mataram kuno itu menurut beberapa prasasti, dan juga apakah ada hubungan antara letusan Gunung Merapi ini dengan perpindahan ibu kota Mataram kuno. Ada rumusan masalah, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana letak ibu kota Mataram kuno di Jawa Tengah berdasarkan prasasti Mantiasih dan Sangguran pada abad ke-9. Lalu yang kedua, bagaimana letak ibu kota Mataram kuno di Jawa Timur berdasarkan prasasti Turian dan Anjuk Ladang. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan perpindahan ibu kota Mataram kuno dengan kondisi letusan Gunung Merapi pada abad ke-10. Pada landasan teori ada 3, yaitu teori 7 unsur kebudayaan, lalu kemudian dimensi kebentukan, lalu yang ketiga teori timbulnya peradaban. Pada teori 7 unsur kebudayaan, yang pertama adalah mata pencaharian. Mata pencaharian ini mengkaji suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Lalu, hasil perdagangannya dari ekonomi masyarakat Mataram kuno yaitu beras, buah-buahan, sirih pinang, buah mengkudu, besi, pakaian, anyaman bambu, lalu binatang ternak. Lalu yang kedua adanya sistem religi. Sistem religi ini asal mulanya fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pernyataan mengapa manusia percaya kepada kekuatan gaib atau supernatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia. Dan manusia melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan dengan kekuatan supernatural tersebut. Lalu yang ketiga adanya kesenian. Kesenian sendiri berawal dari penelitian etnografi mengenal aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Lalu deskripsi tersebut dikumpulkan dalam penelitian tersebut mengenai benda-benda atau artefak yang bermuat unsur seni seperti patung, ukiran, dan juga hiasan. Lalu penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik dan juga proses pembuatan benda seni tersebut. Lalu yang keempat yaitu organisasi sosial. Organisasi sosial merupakan perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasinya masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara.
Lalu yang kelima, sistem pengetahuan. Pada sistem pengetahuan, kondisi alam sekelilingnya dan sifat-sifat peralatannya yang digunakan. Sistem pengetahuan meliputi ruang pengetahuan tentang alam sekitar, waktu, ruang dan bilangan, sifat-sifatnya dan tidak berlaku sesama manusia serta tubuh manusia. Lalu yang keenam, sistem teknologi. Sistem teknologi ini yaitu teknik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu masyarakat yang meliputi cara bertindak dan berbuat dalam pengelolaan dan mengumpulkan bahan mentah. Kemudian bahan tersebut dijadikan sebagai alat kerja, penyimpanan pakaian, peralatan, lalu juga transportasi untuk kebutuhan hidup lainnya. Lalu yang terakhir yaitu bahasa. Pada bahasa sendiri merupakan suatu ucapan yang indah dalam elemen kebudayaan yang sekaligus sebagai alat perantara yang paling utama bagi manusia untuk meneruskan atau mengadaptasi kebudayaan. Lalu selanjutnya yaitu dimensi peradaban. Dimensi peradaban ada 4. Yang pertama adalah dimensi kebentukan. Dimensi kebentukan ini mencakup beberapa unsur kebudayaan, diantaranya adalah bahasa, agama, ideologi kemasyarakatan, lalu rasisme, dan etnisme. Agama dikaitkan dengan peninggalan pada zaman tertentu dan wilayah tertentu. Wilayah tersebut memiliki agama yang sama, ruang yang sama. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan peninggalan seperti candi dan juga artefak lainnya. Lalu yang kedua, dimensi keruangan. Dimensi keruangan terdiri ada beberapa skala, yaitu skala makro dan semi mikro dan juga mikro. Pada skala makro merupakan skala dalam cangkupan luas, sedangkan skala mikro mencakup wilayah dengan skala kecil. Pada pembuatan makalah kelompok kami ini menggunakan skala makro dan juga mikro, yaitu perpindahan ibu kota terjadi di wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Sehingga untuk dapat mengetahui secara keseluruhan tempat tersebut dapat dibutuhkan pengambilan dimensi ruang secara makro, yaitu pada wilayah Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Untuk dapat mengetahui wilayah secara sempit pada letak ibu kota Mataram kuno yang terletak di wilayah tersebut, maka kami menggunakan skala mikro. Hal ini dapat digunakan memperoleh wilayah lebih spesifik atau pusat ibu kotanya. Lalu yang ketiga yaitu dimensi waktu. Dimensi waktu berkaitan dengan umur suatu peradaban yang memiliki siklus lahir, kemudian berkembang dan berikutnya akan punah. Lalu yang keempat yaitu dimensi struktural. Dimensi struktural ini terdiri atas bagian-bagian dan terdapat aspek politik, ekonomi, dan agama. Selain itu, peradaban perlu juga dilihat dalam skala yang paling kecil sampai besar dan sederhana sampai utama. Lalu selanjutnya yaitu teori timbulnya peradaban. Teori timbulnya peradaban terdiri dari 6 model. Yang pertama adalah model determinisme lingkungan. Pada model determinisme lingkungan merupakan pandangan yang menganggap bahwa lingkungan merupakan faktor utama dalam pembentukan peradaban. Dalam pandangan ini, proses seperti iklim, cuaca, letak geografis, topografi, dan sumber daya alam maupun lain-lainnya menjadi penyebab utama timbulnya suatu peradaban. Lalu yang kedua yaitu model posibilisme lingkungan, yang merupakan teori yang mengungkapkan bahwa manusialah yang menentukan kehidupannya. Posibilisme lingkungan memandang suatu lingkungan tidak bisa menciptakan fenomena sosio-budaya. Lingkunganlah yang secara tidak langsung menyebabkan perkembangan budaya yang lebih spesifik. Lalu yang ketiga yaitu ekologi kebudayaan. Ekologi kebudayaan ini mempelajari bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungan alamnya, yang lebih memahami persoalan lingkungan hidup dengan perspektif budaya, bagaimana memahami kebudayaan dalam perspektif lingkungan hidup.
Lalu yang keempat adanya model ekosistem. Model ekosistem ini merupakan model yang akan konstumisasi untuk menstimulasi kondisi kuantitas perairan. Kondisi ekologi merupakan interaksi antara organisme perairan dan juga lingkungan. Lalu kemudian yang kelima model aktor. Model aktor ini proses pengambilan keputusan oleh individu atau tindakan individu yang lebih rasional. Konsep ini menekan bahwa adaptasi terjadi pada tingkat individu, pada tingkatan kebudayaan maupun populasi. Yang terakhir, model multisistem. Model multisistem ini pandangan yang lebih beranggapan adanya adaptasi dapat terjadi pada tingkat sistem sosial sebagai suatu sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rian Anugrah Wibowo. Di sini saya akan melanjutkan hasil presentasi dari Mbak Kristina Jalegita dengan judul perpindahan letak ibu kota Mataram, Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 hingga 10 Masehi. Nah, berdasarkan teori yang sudah dijelaskan, bahwasanya kelompok kami mengambil judul atau maksud saya mengambil teori 3 teori utama. Yang pertama ada teori 7 unsur kebudayaan. Kami menggunakan teori agama di mana adanya peninggalan berupa candi yang digunakan sebagai tempat peribadatan. Di antaranya ada 3 candi. Ada 3 candi. Yang pertama adanya Candi Kimpulan, Candi Samisari, dan Candi Kedulan. Nah, ketiga candi ini ditemukan dalam keadaan tertimbun dan diperkirakan timbunan tersebut merupakan lahar dingin berapi yang membawa material berupa pasir, kerikil, dan batu. Nah, teori yang kedua ada teori dimensi peradaban, di mana kami menggunakan dimensi keruangan makro dan mikro. Dalam makalah ini, kelompok kami menggunakan ruang lingkup makro, yaitu ibu kota kerajaan Mataram kuno, sedangkan lingkup mikronya yaitu ibu kota kerajaan Mataram kuno yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yang terakhir ada teori determinisme lingkungan atau teori timbulnya peradaban. Kami menggunakan teori determinisme lingkungan dikarenakan teori yang beranggapan ini bahwasannya alam atau lingkungan menjadi penyebab timbulnya peradaban. Nah, dalam makalah ini kelompok kami menggunakan teori Van Bamelan sebagai penyebab perpindahan ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Teori Van Bamelan ini beranggapan bahwa berpindahnya ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi. Nah, lanjut. Nah, masuk ke paparan data. Nah, ini merupakan peta persebaran prasasti dari Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-9 hingga 10 Masehi. Yang pertama ada prasasti Mantiasi, yang kedua ada prasasti Anjuk Ladang, yang ketiga ada prasasti Sanggaran, yang keempat ada prasasti Turian. Nah, masuk yang pertama ada prasasti Mantiasi. Nah, prasasti Mantiasi ini memiliki angka atau memiliki tahun pembuatan candi tersebut pada tahun 907 Masehi dan dibuat pada masa Wangsa Sanjaya, Kerajaan Mataram kuno. Prasasti ini ditemukan di Kampung Mateseh, Magelang Utara, Provinsi Jawa Tengah. Prasasti ini mempunyai isi daftar silsilah raja-raja Mataram sebelum Raja Balitung. Tetapi selain berisi silsilah raja sebelum Raja Balitung, prasasti ini ternyata memiliki bukti sebagai lokasi ibu kota pertama Mataram kuno yang berada di Poh Pitu. Nah, penyebutan Poh Pitu ini terdapat pada salah satu isi prastasi yang tertulis Ri Medang Ri Poh Pitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjoyo atau Sanjaya, yang juga diartikan bahwa Sang Ratu Sanjaya penguasa daerah Mataram di Bedang Poh Pitu.
Nah, untuk yang kedua ada prasasti Sangguran, di mana prasasti ini ditemukan di Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Kemudian prasasti ini ditemukan oleh Thomas Stafford Raffles, ditemukan oleh Thomas Stafford Raffles. Untuk bahasa yang ada di dalam prasasti ini menggunakan bahasa Sanskerta, dan pada baris pertama menggunakan bahasa Jawi kuno. Dan kemudian isi dari prasasti ini mengenai penetapan Desa Sanggaran atau Sangguran sebagai daerah Sima oleh Sri Maharaja Rakai Pangkaja Dyah Wawa Sriwajaya Lakomatundunga. Prasasti ini berangkat tahun 846 Saka atau 924 Masehi. Yang selanjutnya ada prasasti Turian. Nah, prasasti ini terletak di Desa Tanggung, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Nah, prasasti ini menggunakan huruf dan juga bahasa Jawi kuno. Untuk angka tahun berdiri prasasti ini adalah tahun 851 Saka atau 929 Masehi. Dalam prasasti Turian berisikan mengenai penetapan Desa Kulawara sebagai daerah Sima. Hal ini merupakan hasil dari permintaan Dang Atu kepada Sri Maharaja Pusindok sebagai dikarenakan tanah kelahirannya menganugerahi tanah kelahirannya. Yang keempat ada prasasti Anjuk Ladang. Prasasti ini ditemukan di Candi Lor, Desa Candirejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Prasasti ini bertuliskan aksara Jawa kuno. Dalam prasasti Anjuk Ladang sendiri, berangkat tahun atau pembuatannya dibuat tahun 857 atau 937 Masehi. Isi dari prasasti ini adalah penetapan Desa Anjuk Ladang sebagai tanda sima, yang berarti bahwa Desa Anjuk Ladang terbebas dari membayar pajak. Dan prasasti ini dibuat pada masa Sri Maharaja Pusindok. Lanjut. Nah, ini adalah peta persebaran candi, di mana ada 3 candi utama atau 3 candi yang menjadi bukti dari teori Van Bemmelen tersebut. Yang pertama ada Candi Kimpulan, ada Candi Kedulan, dan ada Candi Sambisari. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Candi Sambisari. Nah, Candi Sambisari ini terletak di Dusun Sambisari, Desa Purwomantani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, Candi Sambisari ini yang merupakan candi Hindu beraliran Siwa, ini diperkirakan dibangun pada awal abad ke-9 oleh Rakai Garung, seorang raja Mataram Hindu dari Wangsa Sailendra. Corak Hindu ini dilihat dari berdasarkan temuan-temuannya yang berada di sekitar candi tersebut, seperti Candi Agasatya, Arca Ganesha, dan juga Linggayoni. Nah, kita masuk ke Candi Kedulan. Candi ini terletak di Desa Kedulan, Kelurahan Tirto Martani, Kapanewon, Kalasan, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Diperkirakan candi ini dibangun pada abad ke-8 sampai 9, sehingga ditemukannya 2 prasasti. Yang pertama ada prasasti Penanggaran dan prasasti Sumundul. Isi dari prasasti tersebut adalah mengenai pembebasan pajak tanah yang diberikan pada Desa Pananggaran dan juga Desa Parahyangan dalam pembuatan bendungan dan irigasi dan pendirian bangunan suci bernama Tiga Harian. Nah, candi yang terakhir ada Candi Kimpulan. Candi ini ditemukan pada saat pembangunan Museum UII, Universitas Indonesia, Islam Indonesia. Candi Kimpulan ini merupakan candi yang bercorak Hindu Siwa, dan diperkirakan dibangun pada abad ke-9. Candi ini terkubur pada kedalaman 3 meter dari permukaan tanah. Hal tersebut menjadi salah satu bukti penemuan yang menguatkan dari teori Van Bemmelen bahwasannya candi ini tertimbun akibat lahar dingin yang disebabkan oleh letusan Gunung Merapi pada saat Kerajaan Mataram kuno abad ke-9. Nah,
Ini merupakan data aktivitas Gunung Merapi menurut teori Van Bemmelen tahun 1949. Bisa dilihat eh, laharnya itu eh, mengalir ke barat sebenarnya. Menurut teori Van Bemmelen itu mengalir ke barat. Namun persebaran candinya itu atau bukti-bukti candinya itu berada di daerah selatan Gunung Merapi. Bisa dilihat ini petanya dari perakiraan ancaman bahaya landan Gunung Merapi berdasarkan simulasi. Ini kelompok kami ngambilnya dari Museum Vulkanologi yang Merapi yang berada di daerah Istimewa Yogyakarta. Dan ini ada peta kawasan rawan bencana gunung api. Bisa dilihat. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian pembahasan. Yang pertama ada letak ibu kota Mataram kuno Jawa Tengah berdasarkan Prasasti Mantiasi dan Prasasti Sangguran. Prasasti Mantiasi sendiri mengatakan bahwa Taramuhun Rimedang Ripoh Pitu Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya, yang berarti Raja Sanjaya sebagai penguasa Mataram di Medang di Poh Pitu. Dari prasasti ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada saat itu ibu kota Mataram kuno berada di daerah bernama Poh Pitu. Di mana sih Poh Pitu itu? Mulyana sendiri menyebutkan bahwa Poh Pitu merupakan suatu daerah yang berada di lereng Gunung Merapi di bagian selatan. Di sini ya teman-teman, di sebelah sini. Lalu menurut Prasasti Sangguran menyebutkan bahwa Mangkarsa Kadatuan Sri Maharaja I Medang I Bumi Mataram, yang diartikan bahwa ibu kota Mataram pada saat itu berpindah ke wilayah yang bernama Bumi Mataram. Di mana sih Bumi Mataram itu? Dikatakan bahwa Bumi Mataram itu sendiri berada di wilayah yang saat ini berada di wilayah sekitar Candi Prambanan. Di sini teman-teman. Di sini ya. Jadi ibu kota Mataram kuno Jawa Tengah jika berdasarkan Prasasti Mantiasi berada di sini, dan jika berdasarkan Prasasti Sangguran berada di sini. Selanjutnya, letak ibu kota Mataram kuno Jawa Timur berdasarkan Prasasti Turian dan Anjuk Ladang. Prasasti Turian sendiri menyebutkan bahwa Sri Maharaja Makadatuan I Tamlan, yang berarti Maharaja yang bertahta di daerah yang bernama Tamlan. Nah, Tamlan sendiri memiliki toponimi dengan daerah yang bernama Tambelang. Tambelang merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Lalu, menurut Prasasti Anjuk Ladang, Prasasti Anjuk Ladang menyebutkan bahwa Kadatuan Rahyang Tai Medang Bumi Mataram I Watugaluh, yang berarti ibu kota Mataram kuno saat itu berada di daerah yang bernama Watugaluh. Nah, Watugaluh ini memiliki toponimi dengan daerah yang bernama Megaluh, yang juga merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Jadi, kedua ibu kota ini sama-sama di daerah Kabupaten Jombang, yaitu di Tambelang dan juga di Megaluh. Baik, yang terakhir ada hubungan perpindahan ibu kota Mataram kuno dengan kondisi letusan Gunung Merapi abad ke-10. Nah, dari peta persebaran ibu kota Mataram kuno Jawa Tengah ini kita bisa melihat bahwa sebagian besar wilayah dari Mataram kuno Jawa Tengah ini dikelilingi oleh banyak gunung, di antaranya ada Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, dan tentunya Gunung Merapi. Nah, pada Prasasti Pucangan disebutkan bahwa pada abad ke-10 telah terjadi sebuah Mahapralaya. Nah, Mahapralaya ini merupakan letusan dari Gunung Merapi yang sangat dahsyat. Bukti dari letusan Gunung Merapi ini bisa kita lihat dari banyaknya peninggalan yang telah tertimbun oleh material Gunung Merapi. Di antaranya ada Candi Sambisari, Candi Ketulan, dan Candi Kimpulan. Nah, ini ada Candi Sambisari ya, teman-teman. Bisa kita lihat bahwa Candi Sambisari ini berada di bawah permukaan tanah. Jadi, kondisinya saat ditemukan pada saat itu terkubur di dalam tanah. Seperti itu. Kalau tidak salah, itu dalam ketinggian 5-6 meter.
Lalu di sini ada Candi Ketulan. Kondisinya hampir sama dengan Candi Sambisari karena memang letak dari Candi Ketulan ini cukup dekat lokasinya dengan Candi Sambisari yang tadi. Nah, di sini kita juga bisa melihat lapisan tanah yang menimbun si Candi Ketulan ini. Lalu ada Candi Kimpulan. Ini candi yang ada di UI, teman-teman. Jadi candi ini juga sama, tertimbun oleh tanah. Nah, dari peneliti yang pernah meneliti dari ketiga candi ini menyebutkan bahwa ketiga candi ini sama-sama tertimbun oleh lahar Gunung Merapi, khususnya lahar dingin. Jadi, lahar dingin dari puncak Merapi ini turun melalui sungai-sungai yang ada di sekitar Gunung Merapi. Nah, saking dahsyatnya letusan Gunung Merapi pada saat itu mengakibatkan tertimbunnya candi-candi yang ada di sekitar Gunung Merapi. Di antaranya ada Candi Kumpulan, Candi Ketulan, dan Candi Sambisari. Nah, sejalan dengan hal ini, Van Belleman mengatakan bahwa berpindahnya pusat ibu kota Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur itu diakibatkan oleh sebuah mahapralaya. Nah, mahapralaya ini adalah meletusnya Gunung Merapi. Nah, selain itu, Van Belleman juga mengatakan bahwa letusan Gunung Merapi ini juga meruntuhkan puncak dari Gunung Merapi itu sendiri. Yang reruntuhannya ini jatuh ke arah barat sehingga menutup aliran Sungai Progo pada saat itu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan. Kerajaan Mataram kuno merupakan kerajaan terbesar di Nusantara yang beraliran Hindu-Buddha. Kekuasaan Kerajaan Mataram kuno mencangkup wilayah Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Hal tersebut dapat dilihat pada peninggalannya yang berada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Beberapa prasasti menyebutkan adanya perpindahan ibu kota di Mataram kuno yang ada di Popitu, Bumi Mataram, Tamlang, dan juga Watugaluh. Kelompok kami menemukan alasan perpindahan ibu kota Kerajaan Mataram kuno yang dikarenakan letusan Merapi pada abad ke-10. Letusan ini juga telah memutus aliran Sungai Progo dan meruntuhkan Candi Borobudur. Walaupun letusan tersebut meruntuhkan puncak Merapi ke sebelah barat, dapat diperkirakan lahar dingin dari letusan Gunung Merapi mengalir ke arah selatan dan juga menutupi sebagian dari wilayah Bumi Mataram. Bukti dari hal tersebut adanya 3 candi yang sudah didatangi oleh peneliti, yaitu Candi Kimpulan, Candi Sambisari, dan juga Candi Ketulan. Selanjutnya yang terakhir yaitu bagian dari landasan teori kerajaan Mataram kuno. Nah, yang pertama yaitu adanya teori 7 unsur kebudayaan. Yang kami ambil yaitu agama. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Rian tadi, agama sendiri dari candi yaitu peninggalan berupa tempat peribadatan. Candi tersebut diantaranya yaitu Candi Kimpulan, Candi Sambisari, dan juga Candi Ketulan. Dari ketiga candi tersebut ditemukan dalam keadaan tertimbun dan diperkirakan timbunan tersebut merupakan lahar dingin dari letusan Gunung Merapi yang membawa material berupa pasir, batu, dan juga kerikil. Lalu yang selanjutnya yaitu dimensi peradaban. Yang kelompok kami mengambil dimensi kebentukan makro dan juga mikro. Dari teori determinisme lingkungan yang merupakan teori yang beranggapan bahwa alam atau lingkungan menjadi penyebab timbulnya peradaban. Dalam makalah yang kami tulis, penulis menggunakan teori ini sebagai penyebab perpindahannya ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Peneliti juga menggunakan teori Van Bemmelen yang beranggapan bahwa perpindahan ibu kota dari Jawa Tengah ke Jawa Timur ini disebabkan adanya letusan Gunung Merapi. Lalu yang terakhir yaitu teori determinisme lingkungan. Dalam makalah ini, penulis menggunakan lingkup makro yaitu ibu kota Kerajaan Mataram kuno dan juga lingkup mikro yaitu ibu kota Kerajaan Mataram kuno yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Inti dari ketiga landasan teori Kerajaan Mataram kuno ini yaitu adanya perpindahan ibu kota Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur pada abad ke-9 sampai ke-10. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.